Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam keadaan masih PJJ ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA, meneruskan materi. Kalau kemarin itu pencemaran lingkungan, hari ini kita akan membahas akibat dari pencemaran lingkungan, yaitu akan terjadinya pemanasan global. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini, dalam pemanasan global ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian tentang pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih? Setelah kita nanti mengerti tentang pemanasan global, kita akan melanjutkan belajar tentang penyebab dari pemanasan global. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita akan mempelajari dampak dari pemanasan global itu. Dampak yang sekarang ini kita rasakan karena adanya pemanasan global itu apa saja. Dan terakhir, kita akan belajar tentang upaya bagaimana cara untuk mengendalikan pemanasan global agar tidak terjadi terus-menerus sehingga bumi kita itu masih kondusif, bisa digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian pemanasan global. Pengertian dari pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan lapisan bumi. Jadi, kita juga sudah merasakannya ya. Setiap tahunnya cuaca yang kita rasakan, suhu yang kita rasakan itu semakin meningkat. Seharusnya suhu ruangan itu adalah 27 derajat Celcius, tetapi ketika terik matahari, ketika musim kemarau, kita itu sangat merasakan terik sekali, panas sekali. Kadang mencapai 30 derajat lebih, 32, 33, 34 derajat Celcius, sehingga kita itu merasa gerah, tidak jenak. Nah, itu karena memang adanya pemanasan global. Adapun data dari WHO, data yang dihimpun oleh WHO, pemanasan global itu membuat iklim berubah di kisaran 0,85 derajat Celcius lebih panas, sehingga suhu ini terus meningkat, menjadikan polusi udara sebagai masalah baru untuk para pengidap asma. Walaupun kelihatannya itu sangat sedikit, tidak lebih dari 1 derajat Celcius, tetapi 0,85 derajat Celcius itu merupakan rentang kenaikan yang paling tinggi dalam berabad-abad tahun ini. Jadi, bagaimana caranya kita itu nanti agar suhu yang ada di bumi itu kondusif, tidak selalu naik? Kita akan bahas nanti di bab terakhir. Adapun penyebab terjadinya pemanasan global itu ada 2. Yang pertama yaitu efek rumah kaca, dan yang kedua itu adalah gas rumah kaca. Penyebab yang pertama itu efek rumah kaca. Yang dimaksud efek rumah kaca itu bukan berarti banyaknya pengguna rumah kaca di bumi ini, itu bukan. Tetapi sistem rumah kaca itu kita ibaratkan, bumi kita itu diibaratkan dengan rumah kaca. Kenapa? Karena atmosfer yang menyelimuti bumi itu sistem kerjanya sama dengan rumah kaca. Bagaimana cara kerjanya dari rumah kaca itu? Rumah kaca itu apabila terkena oleh sinar matahari atau energi matahari yang masuk ke rumah kaca,
itu tidak semuanya dilepaskan kembali, tetapi ada yang dipantulkan kembali ke rumah kaca tersebut. Dan biasanya itu rumah kaca digunakan untuk rumah tumbuhan, sehingga diharapkan ketika kita menggunakan rumah kaca, tumbuhan itu cukup energi mataharinya, suhunya terjaga sehingga bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Karena memang sistem kerja dari rumah kaca itu menjaga temperatur yang ada di dalam rumah kaca. Nah, sistem tersebut digunakan, sistem kerja efek rumah kaca itu digunakan atau diibaratkan sebagai bumi kita, atmosfer kita. Bisa dilihat step by step-nya. Ini adalah efek rumah kaca, ya. Bisa dilihat step 1 ke step 2, terus setelah itu ada step 3, 4, dan 5, dan terakhir 6. Dan nanti akan Ustazah jelaskan setelah ini nanti selesai untuk step-stepnya ini. Diamati dulu, dilihat dulu panah-panahnya dan tulisannya, bisa dibaca. Nanti Ustazah artikan setelah ini. Nah, ada 6 step, ya. Dimulai dari step pertama. Nah, step pertama itu adalah radiasi sinar matahari yang mencapai atmosfer bumi itu ada yang direfleksikan atau dipantulkan kembali. Ini dipantulkan kembali, ada yang langsung ada yang sebelum masuk atmosfer. Ini adalah atmosfer bumi, ya. Ini bumi dan ini matahari. Ada yang sinar radiasi matahari itu ada yang langsung dipantulkan belum masuk ke atmosfer, ada yang sudah menembus atmosfer dan dipantulkan kembali ke ruang hampa. Terus yang kedua, step yang kedua itu adalah sinar matahari itu masuk ke bumi, energinya, dan diserap oleh bumi kita, oleh tanah kita dan lautan kita, sehingga bumi kita itu menjadi hangat. Nah, dari radiasi panas bumi ini, karena adanya absorpsi atau penyerapan energi dari bumi kita, dari radiasi panas bumi ini bisa mencapai atmosfer. Beberapa panas bumi itu dikunci oleh gas kaca di atmosfer. Ini bertujuan untuk mempertahankan kehangatan bumi sehingga bumi kita itu bisa digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Kenapa kok harus ada yang namanya ini gas efek kaca ini? Gas ini digunakan untuk mempertahankan kehangatan bumi. Ketika gas efek rumah kaca ini di atmosfer itu tidak ada gas-gas tersebut, maka panas bumi atau energi yang diserap oleh matahari itu langsung dipantulkan kembali, dikeluarkan kembali, sehingga ketika tidak ada yang namanya gas efek rumah kaca itu, bumi kita itu bisa mencapai suhu di angka negatif 18 derajat Celcius, sehingga ketika suhu tersebut mencapai minus 18 derajat Celcius, makhluk hidup itu tidak bisa hidup di bumi. Jadi manfaat dari efek rumah kaca itu adalah mempertahankan kehangatan bumi. Jadi bumi itu bisa hangat, bisa panas.
Tetapi, ada tetapinya, karena aktivitas manusia yang memang menyebabkan polusi udara yang menyumbang karbon dioksida, aktivitas manusia itu dari pembakaran fosil itu paling besar nggih. Hampir semua tenaga listrik di bumi ini itu menggunakan yang namanya pembakaran fosil. Contohnya adalah listrik di Indonesia itu dihasilkan dari batu bara, dan batu bara itu merupakan fosil. Dan pembakaran fosil tersebut itu menghasilkan yang namanya karbon dioksida, sehingga menyumbang pembakaran fosil itu menyumbang penebalan lapisan gas kaca yang berada di atmosfer. Dari aktivitas manusia ini menambah jumlah gas efek kaca di atmosfer, sehingga mengakibatkan suhu itu meningkat. Jadi semakin tahun suhunya semakin meningkat. Kenapa? Karena memang aktivitas manusia itu menghasilkan karbon dioksida, dan semua makhluk hidup yang tidak bisa melakukan fotosintesis itu pasti menghasilkan karbon dioksida. Ditambah lagi aktivitas-aktivitas manusia seperti pabrik-pabrik, terus adanya kendaraan bermotor, itu kan juga menghasilkan yang namanya karbon dioksida, sehingga menyumbang penebalan atmosfer, penebalan gas yang ada di atmosfer. Adapun persentase sinar matahari yang masuk ke bumi itu ada 4. Yang pertama yaitu 25% sinar matahari itu dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan dan partikel di angkasa. 25% itu diserap oleh awan. 45% itu diserap oleh permukaan bumi, dan yang terakhir 5% itu dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Ini adalah persentase sinar matahari yang ideal yang masuk ke bumi, itu ada 4. Nah, penyebab yang kedua yaitu adanya gas efek rumah kaca. Gas itu apa saja? Gas efek rumah kaca itu apa saja? Yang terbesar itu adalah karbon dioksida. Sudah Ustazah jelaskan di awal tadi. Penyumbang karbon dioksida itu siapa saja? Ya ada manusia, ya ada hewan, terus tumbuhan bisa? Enggak, bisa ketika tumbuhan tersebut itu terbakar, karena memang banyak hutan-hutan kita itu terbakar karena adanya pemanasan global. Jadi ketika tumbuhan tersebut terbakar, ya mereka pun juga menyumbang yang namanya karbon dioksida. Terus ada gas-gas efek kaca rumah, ada gas efek rumah kaca yang lain yaitu dari kendaraan bermotor. Terus gas CFC ini itu contohnya kalau gas CFC itu ada di kulkas, AC, terus yang digunakan untuk rambut itu juga menggunakan CFC. Terus ada lagi ini bahan bakar fosil, tadi yang sudah jelaskan ada batu bara, terus ada pabrik-pabrik juga yang menghasilkan gas-gas efek rumah kaca. Adapun dampak dari pemanasan global bagi kehidupan itu apa saja? Yang pertama yaitu kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan, apalagi kalau hutan gambut. Ketika kemarau panjang, hutan gambut itu mudah sekali terbakar, karena memang hutan gambut itu ketika kemarau, ketika kurang air ya kering, jadi mudah terbakar. Yang kedua yaitu mencairnya es di kutub.
Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Karena mencair itu, maka hewan-hewan yang biasanya itu hidup di daerah kutub akan kehilangan tempat tinggalnya. Ketika mereka itu tempat tinggalnya itu hilang, ya, mereka akan semakin hari akan semakin punah, semakin sedikit. Hal lain ketika es itu mencair, yaitu volume air laut itu akan meningkat. Nah, ketika volume air laut itu meningkat, maka akan mudah sekali yang namanya terjadi banjir. Jadi penyebab mencairnya es di kutub itu bisa nanti menyebabkan punahnya hewan-hewan yang bertempat tinggal di kutub dan bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Karena memang tumbuhan itu semakin sedikit, terus air yang ada di dalam tanah pun juga akan mudah untuk menguap. Karena memang juga panas juga. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Karena adanya krisis air bersih ini, maka hewan-hewan, makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup tanpa yang namanya air. Terus para petani pun juga ketika menanam kesulitan untuk mencari air sehingga menurunkan hasil panen mereka. Jadi dari krisis air bersih ini ya bisa nanti hewan-hewan itu punah dan bisa mengakibatkan penurunan dari hasil pertanian. Yang keempat, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut meningkat. Kurang ya, itu ditambahi dengan meningkat. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati karena memang tidak ada yang namanya terumbu karang. Bisa dilihat itu mulai memutih. Kalau memutih itu berarti sudah rapuh, mati, dan tidak bisa berkembang lagi. Apalagi kalau terumbu karang itu kan setiap tahunnya itu hanya beberapa sentimeter saja tumbuhnya, jadi memang lama sekali. Kalau rusak itu ya susah untuk mengembalikannya. Padahal terumbu karang itu merupakan tempat untuk hidupnya hewan-hewan yang ada di laut. Yang kelima yaitu perubahan cuaca dan iklim. Yang ini yang hampir semua merasakan, kalian pun juga pasti merasakan. Cuaca itu apa sih dan iklim itu apa sih? Cuaca itu merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat, sedangkan tempat dengan waktu yang singkat. Sedangkan iklim yaitu rata-rata cuaca yang terjadi untuk waktu yang lebih lama. Jadi, ketika adanya pemanasan global, maka akan terjadi perubahan cuaca. Siangnya panas sekali, malamnya hujan deras. Nah, itu salah satu akibat karena adanya pemanasan global. Biasanya musim kemarau itu biasanya musim Januari itu musim penghujan. Tetapi kadangkala Januari itu tidak ada hujan sama sekali. Kenapa? Karena memang adanya pemanasan global. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Kalau dulu kan bisa memprediksi adanya ini musim kemarau, musim penghujan. Tapi kalau sekarang kita kesulitan untuk memprediksi musim kemaraunya itu bakal berapa bulan, musim penghujannya itu bakal berapa bulan. Itu susah karena memang adanya pemanasan global. Tidak hanya di dua iklim saja, di iklim yang subtropis pun juga seperti itu, mengalami adanya perubahan iklim. Dan yang terakhir
Yang terakhir itu adanya pengaruh terhadap kesehatan manusia karena adanya pemanasan global, terus hawanya semakin panas itu nanti bisa menyebabkan ini itu ruam-ruam atau gatal-gatal. Terus bisa mudahnya adanya infeksi virus. Terus yang ini adalah contoh dari karena hawa yang sangat panas bisa memicu stres, terus jantungnya bermasalah. Ini itu alergi karena hawa panas. Nah, upaya tadi kan dampak dari pemanasan global. Nah, upaya kita dalam pengendalian pemanasan global itu bagaimana? Agar pemanasan global itu tidak terjadi terus-menerus dan bumi kita itu kondusif untuk kita tinggali itu, upaya kita itu harus apa sih? Kita itu harus ngapain sih? Yang pertama itu adalah hemat listrik. Kenapa kok hemat listrik itu berkaitan dengan pemanasan global? Kita ketahui bahwa sumber dari listrik sebenarnya itu adalah dari batu bara, apalagi di Indonesia. Memang pasokan utama listrik kita itu adalah batu bara, bukan dari sel surya, tetapi dari batu bara. Padahal batu bara itu bisa diubah menjadi listrik apabila dibakar. Ini adalah skema dari pengubahan energi batu bara menjadi listrik. Jadi batu bara itu harus dibakar. Ketika dibakar pasti akan menghasilkan yang namanya uap. Nah, atau limbah yang nantinya bisa mencemari udara, karbon dioksida. Nah, apabila kita itu menghemat listrik, maka juga akan meminimalisir dari pemanasan global. Ketika kalian sudah, apalagi yang di rumah, biasanya pembelajaran menggunakan HP, ketika mencas HP itu ketika sudah full, ya chargernya dicopot. Kenapa? Ketika charger kalian itu tidak dicopot, walaupun HP-nya itu sudah terlepas dari charger, tetapi kan listriknya masih mengalir ke charger, sehingga listrik tersebut itu masih terpakai. Jadi, itu langkah kecil yang bisa meminimalisir dari pemanasan global. Satu orang mematikan lampu. Kalau di sini itu di Indonesia sendiri itu sudah puluhan juta orang. Berapa yang bisa kita hemat listriknya? Berapa ton batu bara yang bisa kita hemat setiap tahunnya? Dan berapa karbon dioksida yang bisa kita tekan sehingga pemanasan global itu tidak terjadi terus-menerus. Jadi, amal solehnya hemat listrik ketika sudah tidak terpakai, dimatikan, entah itu di rumah ataupun di sekolahan. Ketika sudah ada cahaya matahari, ya lampu-lampu itu dimatikan. Ketika sudah selesai mencas HP, laptop, ya chargernya juga dilepas dari stop kontaknya. Yang kedua, menanam pohon. Kenapa kok menanam pohon itu bisa menekan dari pemanasan global? Kita ketahui bahwa pohon itu merupakan satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, faktanya bahwa 1 hektar ruang terbuka hijau itu menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk 1.500 penduduk per hari dan bisa menyerap 2,5 ton karbon dioksida per tahun. Nah, itu nggih. Jadi
ketika kita mau menanam pohon, maka karbon udara yang ada di udara lepas itu bisa digunakan sebagai fotosintesis oleh tumbuhan yang nantinya akan menghasilkan oksigen. Nomor 3, upaya kita agar tidak terjadi pemanasan global yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bisa beralih dengan sarana transportasi yang tidak menghasilkan polusi udara, bisa menggunakan sepeda. Nah, ini juga salah satu contoh upaya untuk menekan dari pemanasan global. Keempat, yaitu menggunakan energi alternatif. Contohnya, energi alternatif itu adalah matahari. Biasanya alat yang digunakan adalah sel surya, angin, kincir angin yang bisa mengubah dari energi angin menjadi listrik. Panas bumi juga bisa digunakan untuk diubah menjadi energi listrik. Terus air nanti mengubah, yang digunakan alatnya adalah kincir air, dan nanti juga akan bisa diubah dari energi air ini nanti bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, ini adalah energi alternatif yang harus kita gunakan untuk kedepannya agar tidak selalu menggunakan yang namanya energi dari fosil ataupun energi dari batu bara. Sudah semuanya untuk bab ini, ada 4 materi yang kita bahas. Untuk tugasnya, amal soleh, entah itu yang boarding ataupun full day, membuat poster yang berhubungan dengan pemanasan global. Waktunya sampai 31 April. Yang boarding pun juga sama. Yang boarding, yang full day, yang di rumah sampai 31 April hari Rabu bisa nanti dikumpulkan di Google Form. Kalaupun nanti kalian tidak bisa upload di Google Form, yang bagi yang di rumah bisa nanti diupload di IG, dan jangan lupa diberi hashtag dan di tag ke IG saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Yang boarding yang di pondok nanti dikumpulkan di meja saya paling lambat hari Rabu nggih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.